Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat podcast yang diberikan oleh Bu Evi Gusmawati. Perkenalkan, saya Khatijah Kunwahun sebagai narasumber dan berperan sebagai Siti Rahma Bundokanduang. Perkenalkan, saya Dwi Nur Hidayah sebagai narasumber dan akan berperan sebagai Maria Manalo. Perkenalkan, saya Risma Yuli Fitriani sebagai pembuat skrip dan menjadi MC. Perkenalkan, saya Sazila Zulaika sebagai editor. Dan di belakang kamera ada Cahaya Faradiba yang menjadi kameramen. Dadah. Hai semuanya, kembali lagi di podcast saya. Nggak kerasa ya, sudah di episode 25 aja. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang sistem kerabatan di Indonesia. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil narasumbernya. Halo semuanya, nama saya Siti Rahma. Saya Maria. Selamat datang ya di podcast saya. Terima kasih sudah mau saya undang jauh-jauh dari Minang ke Batam. Gak apa-apa, kami juga sekarang mau jalan-jalan di Batam. Iya, begitu. Kalian apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Alhamdulillah baik. Nah, setahu aku itu sistem kekerabatan di Indonesia itu ada dua. Sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan patrilineal. Dan saya boleh tahu nggak apa nama panjang kalian? Nama aku Siti Rahma. Nama lengkap aku Siti Rahma Bundokanduang. Kalau aku, nama aku Maria. Kalau nama lengkapnya Maria Manalo. Kalian termasuk matrilineal atau patrilineal? Kalau keluarga aku sih dari matrilineal. Kalau aku sih dari patrilineal. Berarti patrilineal itu dari ayah, kalau matrilineal itu dari ibu? Iya. Yaps. Oh, jadi gitu. Iya. Kalau boleh tahu, apa itu matrilineal dan patrilineal? Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Dalam sistem ini, identitas keluarga seseorang ditentukan oleh garis ibu, bukan ayah. Contoh yang paling terkenal dari penerapan sistem ini adalah masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, yang bahkan menjadi komunitas matrilineal terbesar di dunia. Nah, aku mau tahu dong tentang harta pusaka turun-temurunnya dan diturunkan kepada anak perempuan atau laki-laki. Harta pusaka turun-temurunnya seperti sawah, ladang, dan rumah gadang diwariskan kepada anak perempuan. Rumah gadang sebagai simbol keluarga besar menjadi milik kaum perempuan dan diwariskan dari ibu ke anak perempuannya. Anak laki-laki sebagai mama, paman dari pihak ibu, yang bertanggung jawab mendidik, melindungi, dan membimbing keponakan dari garis ibu. Hal ini membuat kedudukan perempuan dalam masyarakat Minangkabau sangat kuat. Perempuan dianggap sebagai penjaga garis keturunan sekaligus simbol stabilitas keluarga. Namun, sistem ini tidak serta-merta mengecilkan peran laki-laki, karena mereka tetap menjadi tokoh penting dalam pengambilan keputusan adat. Apa itu sistem patrilineal? Bisa tolong dijelaskan? Bisa. Sistem patrilineal menarik garis keturunan dari pihak ayah. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi penerus keluarga dan pewaris utama harta serta tanggung jawab keluarga. Sistem patrilineal banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia, misalnya suku Batak di Sumatera Utara dan masyarakat Bali. Orang Batak memiliki marga yang diturunkan dari ayah, apakah itu benar? Benar, anak laki-laki adalah penerus marga keluarga, sedangkan anak perempuan ketika menikah akan masuk ke marga suaminya. Warisan baik berupa tanah maupun rumah biasanya jatuh kepada anak laki-laki. Marga dalam adat Batak memiliki fungsi yang sangat penting karena menentukan kedudukan seseorang dalam upacara adat, hubungan kekerabatan, hingga aturan pernikahan. Di Bali, sistem patrilineal juga tampak sangat kuat. Anak laki-laki memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan keluarga dan menjaga tempat suci keluarga. Dalam banyak keluarga, anak laki-laki bungsu memiliki kewajiban khusus menjaga rumah induk dan melaksanakan upacara keagamaan bagi leluhur. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem patrilineal, laki-laki tidak hanya dilihat sebagai pewaris harta, tetapi juga pewaris tanggung jawab spiritual dan sosial keluarga. Begitu utama matrilineal dan patrilineal.
Ada yang bisa dijelaskan? Bisa. Aspek garis keturunan, material dari pihak ibu, patrilineal dari pihak ayah. Aspek pewarisan harta, material dari anak perempuan, patrilineal dari anak laki-laki. Aspek kedudukan utama, matrilineal perempuan sebagai penerus, patrilineal laki-laki sebagai penerus. Aspek contoh daerah, matrilineal Minangkabau, patrilineal Batak, dan Bali. Oh, sekarang saya ingin bertanya, apa itu keunikan dan makna budayanya? Kedua sistem kekerabatan ini mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Pada sistem matrilineal, perempuan menjadi pusat garis keturunan yang menegaskan posisi mereka sebagai penjaga harta, tanah, dan budaya. Sedangkan pada sistem patrilineal, laki-laki dianggap sebagai pelindung, pemimpin, dan penerus tanggung jawab keluarga. Hal yang menarik, meskipun berbeda, keduanya tetap menempatkan nilai kebersamaan dan gotong royong sebagai inti kehidupan. Dalam budaya Minangkabau, keputusan besar biasanya tetap dibicarakan bersama antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga dalam budaya Batak dan Bali. Meski garis keturunan ditarik dari pihak ayah, perempuan tetap dihormati. Meski garis keturunan ditarik dari pihak ayah, perempuan tetap dihormati dan memiliki peran penting dalam adat maupun kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihat bahwa sistem kekerabatan ini bukan hanya tentang siapa yang mewarisi harta, tetapi juga bagaimana masyarakat menjaga keseimbangan, harmoni. Pesan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan di Indonesia terbagi menjadi dua, matrilineal dan patrilineal. Matrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ibu menjadikan perempuan sebagai pusat keluarga, sedangkan patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak ayah menjadikan laki-laki sebagai penerus utama keluarga. Meskipun berbeda, keduanya sama-sama mengajarkan nilai penting tentang kebersamaan, tanggung jawab, dan pelestarian tradisi. Sistem kekerabatan ini juga menunjukkan betapa kayanya budaya Indonesia dan bagaimana setiap suku memiliki cara tersendiri dalam menjaga keberlangsungan keluarga dan adat istiadat. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menghargai, mempelajari, dan melestarikan sistem kekerabatan ini, bukan hanya sebagai warga budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai kehidupan yang bisa membimbing kita di tengah perubahan zaman. Dengan memahami sistem kekerabatan, kita bisa lebih mengenal jati diri bangsa dan menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan membaca. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!